Jakarta dikenal sebagai pusat bisnis, politik, dan juga budaya. Tapi sayangnya ada satu masalah besar yang terus menghantui Jakarta dari tahun ke tahun, yaitu banjir. Kenapa sih Jakarta sering banget banjir? Apakah benar suatu saat akan tenggelam? Dan apa yang sudah pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pertama-tama kita harus paham dulu akar permasalahannya. Jakarta sering banjir karena beberapa faktor utama. Yang pertama, masalah geografis. Jakarta itu rendah banget, bahkan di beberapa wilayah itu berada di bawah permukaan laut. Ditambah lagi ada 13 sungai yang mengalir di kota ini seperti Ciliwung, Angke, Pasanggerahan yang rawan meluap saat hujan deras. Yang kedua, urbanisasi dan alih fungsi lahan. Banyak sekali ruang hijau dan lahan resapan yang berubah menjadi gedung dan perumahan. Air hujan yang seharusnya terserap ke tanah akhirnya mengalir begitu saja ke saluran air yang seringkali tidak cukup untuk menampung debit air. Yang ketiga, masalah sampah. Ini klasik banget. Masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan dan akhirnya menyumbat saluran air. Jadi ketika hujan deras, ya air nggak bisa mengalir dengan lancar. Sekarang pertanyaannya, apakah benar Jakarta akan tenggelam? Faktanya ini bukan sekedar rumor. Penurunan tanah atau land subsidence di Jakarta terjadi cukup parah, terutama di wilayah Jakarta Utara. Ada beberapa tanah yang turun hingga 10 cm per tahun. Penyebabnya penggunaan air tanah secara berlebihan. Ketika air tanah terus diambil, tanah di atasnya jadi nggak punya penyangga dan akhirnya amblas. Ditambah lagi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim memperburuk keadaan ini. Jadi ancaman tenggelamnya Jakarta itu nyata, terutama kalau nggak ada langkah serius untuk menghentikan penurunan tanah dan juga pengendalian penggunaan air tanah. Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah nggak tinggal diam kok. Ada beberapa langkah yang sudah dan sedang dilakukan untuk mengatasi banjir serta mencegah Jakarta tenggelam. Salah satunya adalah pembangunan tanggul penahan air laut atau sering juga disebut dengan Giant Seawall. Ini merupakan proyek besar untuk membangun tanggul raksasa di sepanjang pantai Jakarta. Tanggul ini berfungsi sebagai pagar untuk mencegah air laut masuk ke Jakarta. Hal ini mengingat sebagian wilayah Jakarta itu berada di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Selain itu, tanggul ini juga akan dilengkapi dengan sistem pengelolaan air modern untuk mengontrol banjir dari dalam kota. Pemerintah juga sedang gencar melakukan normalisasi sungai. Jadi sungai-sungai yang selama ini sempit dan dangkal karena sedimentasi diperbesar dan didalamkan lagi supaya airnya bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, dibuat banyak waduk dan polder untuk menampung air hujan. Contohnya Waduk Pluit dan Waduk Ciawi yang sudah mulai berfungsi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita juga punya peran penting loh untuk membantu mengatasi masalah banjir ini. Hal paling sederhana adalah dengan nggak membuang sampah sembarangan. Kita juga bisa ikut menanam pohon atau mendukung gerakan penghijauan untuk menambah ruang resapan air. Dan yang paling penting, hemat air tanah. Kalau kita terus-terusan mengandalkan air tanah, kita sendiri yang rugi karena tanahnya semakin lama akan semakin ambles. Kesimpulan, jadi gimana kesimpulannya? Apakah Jakarta beneran akan tenggelam? Secara ilmiah, Jakarta memang beresiko untuk tenggelam jika tidak ada tindakan serius untuk mengatasinya. Penurunan tanah atau land subsidence di beberapa wilayah Jakarta itu terjadi dengan kecepatan hingga 10 cm per tahun. Jika terus dibiarkan, beberapa bagian Jakarta bisa berada di bawah permukaan laut dalam beberapa dekade ke depan. Ditambah lagi dengan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, meningkatkan resiko banjir semakin besar. Namun Jakarta tidak akan tiba-tiba hilang begitu saja. Pemerintah sedang berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai proyek seperti pembangunan Giant Seawall, normalisasi sungai, dan pengendalian penggunaan air tanah. Jadi meskipun ada ancaman tenggelam, masih ada peluang untuk mencegah jika langkah-langkah ini berhasil dikerjakan dan masyarakat juga mau berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Jadi banjir di Jakarta itu bukan cuma sekedar hujan deras, tapi gabungan antara faktor geografis, perilaku masyarakat, dan dampak perubahan iklim. Tapi dengan cara bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat, semoga masalah ini bisa segera teratasi. Jadi yuk sama-sama kita menjaga kota kita. Nah, kalau menurut kamu gimana? Silahkan tambahkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channel ini subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.